Ya, selamat pagi semua Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Semua sudah ibadah onsite sebenarnya. Saya di gereja ini ya. Jadi sebab kalau enggak nanti jemaatnya hilang ini Bapak Ibu ya. Satu sisi ya, Jumat kemarin ada ibadah doa malam. Nah, hamba Tuhannya itu sebenarnya bukan dari gereja Pentakosta. Lalu kita tanya, Pak, jemaat bagaimana? Oh, puji Tuhan, Pak. Jemaat sudah antusias untuk ibadah onsite di gereja. Bahkan kalau yang datang tambah banyak, saya akan buka ibadah 2 kali. Saya sedih. Kita yang gereja Pentakosta dibuka, nggak ada yang datang, saudara-saudara. Sudah keenaan online. Wah, ini kecelakaan ini, saudara ya. Nah, saya harap kalau sudah memungkinkan diizinkan onsite, ya sudah kita onsite, saudara. Nah, tempat kita sudah onsite lama, saudara. Tapi ya itu, saya minta supaya datang semua, juga nggak datang semua. Alasannya masih takut. Tapi kalau jalan-jalan ke mall, Pasar Atom kemarin ramenya minta ampun, saudara. Nah, jadi itulah gereja akhir zaman ya. Saya berharap jemaat JKI Suara Kristus jangan seperti itu. Saya dengar November sudah onsite, ya sudah Pak, lebih baik Pak. Kalau enggak nanti wah ini begini terus ya. Nah, hari ini saya mau menyampaikan firman Tuhan, saudara, di dalam kitab Habakuk. Ya, pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat. Saya beri judul yaitu berapa lama lagi Tuhan. Coba kita baca dulu Habakuk 1 ayat 1 sampai 4. Ucapan ilahi dalam penglihatan Nabi Habakuk. Berapa lama lagi Tuhan aku berteriak tetapi tidak kau dengar. Aku berseru kepadamu penindasan tetapi tidak kau tolong. Mengapa engkau memperlihatkan kepadaku kejahatan sehingga aku memandang kelaliman? Ya, aniaya dan kekerasan ada di depan mataku. Perbantahan dan pertikaian terjadi. Itulah sebabnya hukum kehilangan kekuatannya dan tidak pernah muncul keadilan. Sebab orang fasik mengepung orang benar, itulah sebabnya keadilan muncul terbalik. Saudara, terjemahan lama mengatakan sampai kapan ya Tuhan? Kalau terjemahan baru tadi kita baca Habakuk berseru, Habakuk mengeluh, boleh dikatakan berapa lama lagi Tuhan aku berteriak tetapi tidak kau dengar, aku berseru kepadamu penindasan tetapi tidak kau tolong. Nah, terjemahan literal mengatakan sampai kapan ya Tuhan aku berteriak tetapi tidak kau dengar. Sampai kapan ya Tuhan aku berseru kepadamu penindasan tetapi tidak kau tolong. Nah, Bapak Ibu Saudara, mungkin juga kita hari-hari terakhir ini juga sama seperti Nabi Habakuk. Benar tidak, saudara? Apa yang keluar dari mulut kita, berapa lama lagi, sampai kapan ya Tuhan, COVID-19 masih ada. Saudara, gitu ya. Pekerjaan masih sulit seperti ini. Kehidupan, ya, terutama yang sekolah, masih online, gitu ya, saudara. Memang kendala sekali. Kalau saya mengajar online, saya sih senang nggak harus datang ke kampus ya Bapak Ibu ya. Tapi susahnya apa? Ketika dipanggil nggak ada yang ada di tempat, saudara. Ya, ada di layar namanya, tapi ketika saya panggil nggak ada dia. Lalu saya panggil, suasananya rame. Kamu ada di mana? Di pasar, Pak. Loh, ngapain kamu di pasar? Belanja, Pak. Oh, jadi kuliahnya sekarang sambil belanja, saudara ya. Lalu ada lagi yang backgroundnya bagus sekali gitu ya. Kamu ada di mana? Di kafe, Pak. Di mall, Pak. Wah, jadi kuliahnya sambil nge-mall, saudara-saudara. Coba, ini menjengkelkan enggak? Dosennya aja enggak makan, enggak minum, sambil mengajar, di tengah mengajar, tapi mahasiswanya sambil makan, sambil minum, mungkin sambil tiduran, saudara ya, sambil apalah yang mereka kerjakan. Lalu ketika saya tanya, kok seperti itu? Iya Pak, ini kan kuliah canggih Pak. Jadi kuliah itu nggak harus datang di tempat, nggak harus konsentrasi sambil makan, sambil kerja, sambil apa saja, kan bisa Pak. Yang penting kan absen, dan yang penting kan saya bayar Pak. Wah, kamu harus bayar, kalau enggak nanti dosennya nggak dibayar, saya bilang gitu ya. Nah, Bapak Ibu, lihatlah. Pertanyaannya sampai kapan begini terus. Tapi puji Tuhan, sepertinya semester depan, mulai Januari sudah onsite juga ya kuliahnya ya, sebab tidak efektif ya, saudara. Nah, hari ini pertanyaan yang sama yang dikatakan oleh Habakuk, saudara.
Sampai kapan penindasan? Sampai kapan dikatakan berseru? Sampai kapan berteriak? Tetapi firman Tuhan mengatakan tidak kau dengar. Mungkin hari ini kita juga sama. Berseru, berteriak, berdoa. Sampai kapan? Berapa lama lagi Tuhan? Corona, usaha, bisnis, ya, keadaan seperti ini. Sampai kapan? Seolah-olah engkau diam, seolah-olah Tuhan ya ada di dalam Bait-Nya yang kudus dan tidak berbuat apa-apa. Tapi saudara-saudara, hari ini kita akan merenungkan. Ketika dikatakan sampai kapan, apakah tidak ada akhirnya? Saudara, ketika dikatakan sampai kapan, apakah waktu itu berlalu sangat lama? Sehingga Habakuk juga bingung, Habakuk juga mengeluh, saudara, sama seperti saya dan saudara. Bapak, Ibu, saudara yang dikasih oleh Tuhan, Habakuk melayani Tuhan tahun 603 sejaman dengan Yeremia. Dan kita boleh melihat Nabi Habakuk dijuluki dengan nabi yang bingung. Saudara. Ya, nabi yang bingung. Kenapa bingung? Yang pertama terhadap Tuhan. Sudah berdoa, berteriak, berseru, tapi tidak ditolong. Tuhan tidak nyatakan kuasanya. Seperti itu. Lalu yang kedua, engkau kok diam saja di Bait-Mu yang kudus. Enak-enakan saja di surga. Seolah-olah begitu, saudara. Padahal keadaan dunia sedang kacau dan lain sebagainya. Nanti kita akan lihat. Makanya dikatakan Habakuk adalah nabi yang bingung. Kalau kita belajar, kita para nabi, seluruh nabi-nabi itu ada julukannya masing-masing. Kalau Nabi Mika adalah nabi pendekar orang miskin. Karena Mika yang membela orang miskin yang diperlakukan sewenang-wenang, diperlakukan tidak adil, dan lain sebagainya. Nah, saudara, Habakuk adalah nabi yang bingung. Kemudian, arti Habakuk itu sebenarnya memegang, memeluk, atau mendekat, saudara. Nah, sesuai dengan namanya. Ya, nah, ia seorang yang mengasihi dan bergumul dengan Allah. Mengasihi Tuhan, suka berdoa, saudara, bergumul dengan Tuhan ya. Nah, sehingga Luther pernah berkata seperti ini. Nama yang berarti memeluk atau mendekat ini sesuai dengan sifat dan pekerjaan Nabi Habakuk sebagai penghibur yang menguatkan dan membesarkan hati umat Tuhan. Jadi Bapak Ibu lihat, sebagai hamba Tuhan, punya masalah pribadi, punya pergumulan pribadi yang mungkin tidak pernah diceritakan kepada jemaat. Benar ya, saudara? Kita sebagai hamba Tuhan kalau punya pergumulan, tidak kita ceritakan kepada orang. Ya, kita doanya kepada Tuhan, ceritanya kepada Tuhan. Tapi seringkali yang terjadi kan doanya sama Tuhan, ngomongnya sama jemaat. Nah, ini yang nggak boleh, saudara. Satu contoh, ada hamba Tuhan yang berkata seperti ini. Saudara-saudara, tolong bantu doa ya. Bulan depan kontrakan rumah kami habis. Nah, itu artinya doanya sama Tuhan, ngomongnya sama jemaat. Kenapa, saudara? Karena jemaat juga nggak ngerti kalau besok sudah tanggal 1 November, saudara. Ya, kan sudah awal bulan, toh. Nah, itu contoh saja. Jadi dia doanya sama Tuhan, ngomongnya sama orang. Tapi hamba Tuhan yang sejati, doanya sama Tuhan, ngomongnya sama Tuhan. Dan ini yang dialami oleh Habakuk. Sehingga dia bingung-bingung sendiri, dan yang tahu hanya Tuhan, saudara. Ya, makanya dia tadi berkata apa, saudara? Berapa lama penindasan? Sampai kapan aku berteriak, aku berseru, tetapi engkau tidak menolong, engkau diam saja. Nah, saudara, sesuai dengan namanya, Habakuk akhirnya memeluk, mendekat kepada Tuhan, dan dia bisa menghibur dan menguatkan umat Tuhan yang sedang dalam pergumulan. Nah, kalau jemaat ngomongnya ke Tuhan, ngomongnya kepada hamba Tuhan, supaya hamba Tuhan bisa mendoakan. Tapi kalau hamba Tuhan ngomongnya sama Tuhan, dan doanya pun sama Tuhan. Nah, itu bedanya, saudara. Nah, kita lihat, kenapa dia mengeluh, saudara? Yang pertama, di dalam ayat 1, kalau Bapak Ibu lihat. Ucapan ilahi dalam penglihatan Nabi Habakuk. Kalau Bapak Ibu baca terjemahan bahasa Inggrisnya, bukan ucapan ilahi, tapi the burden, saudara. Ya, yang dipikul oleh Habakuk. Ya, memang terjemahannya yang dilihat. Tapi sebenarnya bukan sekedar dilihat, tapi dipikul oleh sang nabi. Jadi kenapa Habakuk mengeluh? Karena ada beban pelayanan, beban pergumulan umat Tuhan yang diletakkan di atas pundaknya sang nabi.
Makanya dia mengeluh, dia berteriak, saudara, kepada Tuhan. Makanya dia bertanya kepada Tuhan, sampai kapan ya Tuhan? Berapa lama lagi ya Tuhan? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mungkin juga hari-hari ini kita sama seperti Habakuk. Ada beban yang sangat berat, saudara, yang harus kita tanggung. Karena kondisi sulit seperti ini, sehingga beban menumpuk, beban bertambah berat. Kita menanggung beban itu. Nah, biarlah kita tidak lari kepada yang lain. Tidak mencari pertolongan kepada yang lain. Tetapi kita datang, lari, mencari pertolongan kepada Tuhan. Seolah-olah kita juga berdoa, berkata seperti Habakuk. Berapa lama lagi ya Tuhan, aku berteriak, tetapi tidak kau dengar. Aku berseru kepadamu penindasan, tetapi tidak kau tolong. Saudara, Tuhan tahu apa yang sedang dialami oleh Habakuk. Tuhan tahu sedang dialami oleh kita semua. Oleh sebab itu, sudah benar kalau kita datang kepada Tuhan, kita berseru, berteriak, memohon kasih karunia Tuhan. Jadi yang pertama, kenapa mengeluh? Karena ada beban. Dan itu satu sikap yang sangat wajar. Tetapi yang sangat baik, yang terpenting, saudara, kita mengeluhnya hanya kepada Tuhan. Lalu dikatakan, aku berteriak tetapi tidak kau dengar. Aku berseru penindasan, tetapi tidak kau tolong. Nah, Bapak Ibu lihat ya, ini bicara apa, saudara? Doa, permohonan, pergumulan yang belum dikabulkan. Saudara, ada doa, permintaan yang belum dikabulkan. Bukan tidak dikabulkan, tapi memang belum dikabulkan. Toh pada saatnya nanti kalau jawabannya juga tidak dikabulkan, ya sudah, saudara. Tapi kita harus selalu punya keyakinan belum dikabulkan. Saudara, sebenarnya kita pilih mana? Doa yang cepat dikabulkan atau belum dikabulkan, bahkan tidak dikabulkan. Pilih yang mana, saudara? Ya, kalau kita belajar tentang kedewasaan. Kita semua punya anak kecil, pernah punya anak kecil ya. Kalau anak kita, katakanlah umur 4 tahun, 5 tahun, minta sesuatu kepada orang tua. Kemudian orang tua mengabulkan, cepat langsung diberikan. Anak itu akan berkata apa? Oh, papaku baik, mamaku baik. Karena aku minta langsung diberikan. Tapi kalau minta lalu nggak dijawab, nggak dikabulkan, saudara. Enggak. Yang kemarin masih ada kok mainanmu, kok minta mainan lagi. Langsung anak itu berkata apa? Tuhan itu, papa itu jahat, mama itu jahat, dan lain sebagainya. Nah sekarang sama loh Bapak Ibu. Kenapa Tuhan itu cepat mengabulkan doa kita? Jangan-jangan kita ini seperti anak kecil di hadapannya. Kalau tidak dikabulkan, dia ngambek, dia marah, dan berkata Tuhan itu jahat, Tuhan itu jauh. Tapi ada orang Kristen yang doanya, saudara, tidak dikabulkan, lama nggak dikabulkan. Ya, terus jawabannya gimana, saudara? Karena yang diminta nggak sesuai kebutuhan. Yang diminta tidak prioritas. Makanya tidak dikabulkan. Nah, apakah anak yang sudah orang yang sudah dewasa berkata, papaku jahat, Allah itu jahat? Nah, biarlah kita menyadari, Habakuk seorang nabi yang sangat dewasa. Sehingga ketika dikatakan dia berdoa berapa lama, tidak kau jawab, ya tidak kau dengar, dia tetap berdoa dan dia tetap mengasihi Tuhan. Bahkan sesuai dengan namanya, dia tetap memeluk dan mendekat kepada Tuhan. Tapi kalau namanya seorang anak, saudara, ketika tidak dikabulkan, dia akan berkata menuduh papanya jahat. Dia akan berkata papanya jahat. Demikian juga orang Kristen, dia akan menuduh Allah. Allah itu jahat, Allah itu tidak peduli, Allah itu tidak mengasihi dan lain sebagainya. Makanya ya sudah, engkau minta apa? Ku berikan, daripada engkau mengatakan menuduh aku adalah Allah yang jahat. Nah, malam pagi ini kita boleh merenungkan kita termasuk yang mana. Seolah-olah tidak ditolong oleh Tuhan, beranikah masih berkata Tuhan itu baik? Lalu yang kedua, saudara, ayat 3 dan ayat yang keempat, ya. Ketika Habakuk bingung, ada beban yang pertama. Yang kedua, ada masalah, tapi Tuhan kok diam. Coba ayat 3 dan 4 ya. Dikatakan, mengapa engkau memperlihatkan kepadaku kejahatan sehingga aku memandang kelaliman? Ya, aniaya dan kekerasan ada di depan mataku. Perbantahan dan pertikaian terjadi. Itulah sebabnya
hukum kehilangan kekuatannya dan tidak pernah muncul keadilan. Sebab orang fasik mengepung orang benar. Itulah sebabnya keadilan muncul terbalik. Saudara lihat, ada masalah seolah-olah Tuhan kok diam. Ya, masalahnya apa? Di dunia ini ada aniaya, ada kekerasan, ada perbatasan, dan pertikaian ada di depan mataku. Lalu Habakuk berkata, mengapa engkau diam? Saudara, benarkah Tuhan itu diam? Benarkah Allah itu diam? Ternyata jawabannya ada di ayat yang ke-5. Perhatikan saudara. Lihatlah di antara bangsa-bangsa dan perhatikanlah. Jadilah heran dan tercengang-cengang sebab aku melakukan pekerjaan dalam zamanmu yang tidak akan kamu percayai jika diceritakan. Saudara, bukankah saya dan saudara kadang-kadang seperti Habakuk juga? Ketika diperlihatkan hal-hal yang jahat, seperti tadi aniaya, pertikaian, ya, kejahatan, pembunuhan. Waduh, saudara. Kok seolah-olah Tuhan itu diam? Kok tidak ada pembelaan, tidak ada pertolongan? Nah, pertanyaannya, benarkah Tuhan itu diam? Ternyata ayat yang ke-5, Tuhan mencelikkan mata rohani dari Habakuk. Siang hari ini Tuhan juga mencelikkan mata rohani kita. Ternyata Tuhan itu tidak diam, tidak pasif, saudara-saudara. Tetapi dikatakan apa? Lihatlah di antara bangsa-bangsa dan perhatikanlah. Jadilah heran dan tercengang-cengang. Sama-sama. Sebab aku melakukan pekerjaan dalam zamanmu yang tidak akan kamu percayai jika diceritakan. Nah, saudara-saudara, ternyata diamnya Tuhan itu bukan pasif. Kalau saya dan saudara diam, itu pasif. Ternyata Tuhan tetap aktif. Kita saja yang tidak tahu apa yang sedang dikerjakan Tuhan. Bahkan kita tidak tahu apa yang sudah dikerjakan oleh Tuhan. Dan kalau seandainya Tuhan menceritakan itu kepada kita semua, kita tidak akan percaya. Bahkan kita akan berkata, wow, ternyata Tuhan melakukan hal-hal yang sedemikian rupa. Nah, saudara-saudara, mari kita merenungkan bagian berikutnya. Apakah Tuhan itu diam? Tidak, saudara. Ternyata Tuhan melakukan pekerjaan. Ingat pengakuan iman rasuli tadi ya. Yesus sudah naik ke surga. Apa Yesus itu diam, saudara? Dia sudah duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Apa dia itu diam? Saya sudah bahas itu di seri pengakuan iman rasuli di kelas sekolah minggu, Bapak Ibu Saudara. Ternyata tidak. Kalau saya dan saudara, ya, atau kita melihat saudara yang sudah meninggalkan dunia ini, kita langsung berkata apa? Pekerjaannya telah selesai. Dia sudah beristirahat dalam segala jerih lelah mereka. Dan upahnya menyertai perbuatan baiknya. Benar ya, saudara-saudara ya? Tapi Yesus tidak berhenti. Tidak menikmati. Saudara-saudara, belum menikmati. Dia duduk di sebelah kanan Allah itu ngapain, saudara? Yang pertama sebagai pengantara. Dia mendoakan saya dan saudara sampai hari ini. Bayangkan, saudara. Jadi kapan berhentinya Tuhan Yesus? Belum. Kalau kita sudah meninggal, berhenti, selesai. Tapi Yesus belum. Makanya dikatakan Allah tidak pernah diam. Dia terus melakukan suatu pekerjaan. Bahkan Yohanes 5:17 mengatakan, Yesus berkata, Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga. Ketika dia hidup di dalam dunia, dia bekerja sekuat tenaga dengan gigih. Bahkan Alkitab mengatakan apa? Melayani banyak orang sampai larut malam. Kemudian dia istirahat. Pagi-pagi sebelum melakukan aktivitas, dia sudah berdoa. Bayangkan, saudara, kapan dia istirahat? Dia tidak pernah istirahat. Dia tetap aktif bekerja. Seringkali kita menuduh Tuhan, Tuhan yang diam, Tuhan yang pasif. Ternyata hari ini kita belajar, Habakuk juga diperlihatkan, dicelikan mata rohaninya. Ternyata Allah itu aktif. Yesus juga berkata, Yohanes 4 ayat 34, maka aku yang melakukan kehendak Dia, kehendak Bapa yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Bapa aktif, Yesus juga aktif, saudara. Lalu yang ketiga, Habakuk bingung ternyata karena dia melihat pekerjaan Tuhan yang tidak terlihat. Ya, bagaimana mungkin? Ternyata bisa melihat pekerjaan Tuhan yang tidak terlihat, saudara. Ya, harusnya dia mempercayai Tuhan bekerja walaupun tidak terlihat. Tapi Habakuk beda, saudara. Dikatakan ayat 5b tadi,
Kalau aku menceritakan pekerjaanku, kata Tuhan, kamu tidak akan percaya kalau itu diceritakan. Gitu ya. Nah, ternyata benar. Ada contoh. Ayub pasal 1. Kalau Bapak Ibu lihat di situ, Tuhan dan iblis itu berdialog tentang hidupnya Ayub. Dan Ayub tidak tahu. Benar ya? Ketika Tuhan Allah memuji Ayub, lihatlah hambaku Ayub, seorang yang benar, seorang yang saleh, takut akan Tuhan dan menjauhi kejahatan. Tuhan ngomongnya kepada iblis. Dan Ayub nggak dengar. Coba seandainya kalau Ayub itu dengar. Ketika Ayub dipuji Tuhan seperti itu di hadapan iblis, Ayub sombong nggak, saudara? Ya, katakanlah Pak Willy memuji Pak Luki di hadapan Pak James. Wah, Pak Lukinya bisa, waduh aku dipuji, gitu ya. Tapi Pak Willy memuji Pak Luki, nggak ada yang tahu. Nah, gitu ya, saudara. Nggak ada yang tahu. Lihat ya. Jadi kita bisa melihat dalam bagian ini, Ayub pun juga nggak tahu kalau dipuji Tuhan di hadapan si jahat itu tadi. Hidup kita juga sama, Bapak Ibu. Kita ini bagaikan Ayub juga. Jadi ada rencana Tuhan atas hidup kita yang sangat indah, tapi ada juga si iblis yang mau berusaha menggagalkan rencana Tuhan dalam hidup kita, dan kita tidak tahu. Kenapa? Karena memang pekerjaan Tuhan tidak terlihat. Lalu tahunya dari mana kalau itu dari Tuhan, kalau itu dari setan? Sederhana sebenarnya. Ketika Tuhan mengizinkan ujian itu dalam hidup kita, kalau kita semakin dewasa, next level ya, naik kelas, berarti itu asalnya dari Tuhan. Tapi kalau kita semakin mundur, semakin jauh dari Tuhan, semakin marah dengan Tuhan, berarti kita tidak diuji Tuhan, tapi kita sedang dicobai oleh si jahat itu, dan kita kalah. Nah, saudara-saudara, ini yang harus kita pahami. Tuhan dan iblis berdialog tentang hidup Ayub. Tuhan dan iblis berdialog tentang hidup kita yang kita tidak ketahui. Itulah pekerjaan Tuhan. Dan pertanyaannya, apakah kita tetap bertahan, tetap kuat, bahkan kita menunjukkan hasilnya, kita semakin teguh di dalam Tuhan, atau sebaliknya. Seringkali orang Kristen banyak yang terjadi yang sebaliknya ya. Semakin jauh dari Tuhan, untuk dari Tuhan. Tapi ada satu sisi orang Kristen di masa pandemi, semakin maju, semakin bersemangat di dalam Tuhan. Nah, berarti saudara, dia menjadi orang Kristen yang berkemenangan. Pekerjaan Tuhan tidak terlihat, tidak dinyatakan kepada dia, tapi dia menggenapi apa yang dikehendaki oleh Tuhan, sehingga dia masuk dalam rencana Tuhan. Lalu yang keempat, saudara, sebelum itu ya, buta sejak lahir. Ketika dituduh, siapa yang berbuat dosa? Yesus berkata, bukan dia dan bukan orang tuanya dan bukan setan. Nah, seringkali kan iblisnya disalahkan terus, saudara. Bukan berarti saya membela iblis dan temannya iblis, ya bukan. Tapi dalam konteks ini, Yesus sendiri pun tidak menuduh pekerjaan si iblis. Benar enggak, saudara? Yesus hanya berkata, orang ini buta sejak lahir bukan karena dosanya dia dan dosanya orang tuanya, dan bukan kerjaan si jahat. Tapi supaya apa? Pekerjaan Tuhan dinyatakan. Nah, saudara, ini yang luar biasa ya. Ternyata memang Tuhan tidak pernah memberitahu apa yang dia lakukan dalam hidup kita. Kita harus mengerjakan pekerjaan dia mengutus aku selama masih siang, kata Tuhan. Akan datang malam di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Jadi saudara, lakukan saja ketika masih ada kesempatan. Selama hari masih siang, artinya selama masih ada kesempatan, saudara, kita lakukan. Karena Bapa bekerja, Yesus bekerja, Roh Kudus juga bekerja. Yohanes 16 mengatakan, pekerjaan Roh Kudus apa? Salah satunya, menginsafkan dunia akan dosa. Jadi Bapak Ibu, tidak ada ceritanya orang Kristen malas-malasan, enggak ada. Kalau dia mengaku orang Kristen percaya Allah Tritunggal, Allah Tritunggal itu bekerja, Allah Tritunggal itu rajin. Dan kalau kita ketemu orang Kristen yang malas-malasan, saudara, maka pasti bukan anaknya Allah kita, saudara. Ya, kenapa? Karena semuanya bekerja. Lalu yang terakhir, ketika Habakuk bertanya berapa lama lagi tuh, sampai kapan ya Tuhan? Ternyata nanti ada akhirnya. Semuanya pasti akan ada akhirnya, saudara.
Persoalannya memang kita tidak tahu kapan akhirnya. Batasnya sampai kapan kita juga tidak tahu. Tapi Alkitab memberitahu kepada kita, suatu saat pasti ada akhirnya. Ketika Tuhan berkata kepada jemaat Smyrna di surat Wahyu pasal 2, Tuhan Yesus mengatakan apa? Ya, kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Apa artinya, saudara-saudara? Aku tahu kesusahanmu, aku tahu kemiskinanmu, aku tahu penderitaanmu. Terjemahan lain, aku tahu keterjepitanmu. Tuhan berkata kepada jemaat Smyrna, ya. Dan kau akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Saudara-saudara, 10 hari itu artinya waktu yang singkat. Benar? Sekarang sudah akhir Oktober, besok 1 November. Sebentar lagi Natalan. Semoga bisa Natalan konsep ya, Bapak Ibu Saudara ya, walaupun pakai masker semua. Enggak apa-apa, yang ibu-ibu penghematan make up ya, enggak usah pakai make up karena tutup masker enggak ada yang tahu. Ya, Saudara ya, sudah lebih hemat gitu ya. Nah, Bapak Ibu, kita lihat semuanya ada akhirnya. Ingat apa yang dikatakan Yesus ketika di atas kayu salib. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu berkatalah ia, sudah selesai. Tetelestai. Artinya apa? Sudah tuntas. Penebusannya, karyanya di dalam dunia ini ketika dia mati di atas kayu salib sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Jadi kalau pagi hari ini ada yang bertanya, sampai kapan ya Tuhan? Berarti memang kita punya beban. Seolah-olah Tuhan cepat kok angkat beban itu. Ya, tapi kalau masih diberi beban oleh Tuhan, berarti saudara, bukan berarti Tuhan tidak sayang kepada kita. Tuhan tidak sayang kepada Habakuk, saudara. Bukan berarti Tuhan diam di situ. Tapi yang ketiga, Tuhan tetap bekerja. Ya, Tuhan tetap berkarya. Karena memang tidak diperlihatkan kepada kita. Karena ini bicara soal iman. Bukan penglihatan, tetapi yang tidak kelihatan. Dan yang keempat, suatu saat semuanya pasti berakhir. Corona juga pasti berakhir. Ya, masa yang sulit ini pasti berakhir. Kenapa? Karena kita tetap berusaha, kita tetap bekerja, kita tetap berjuang. Nah, biarlah firman Tuhan siang hari ini memberkati, memberi kekuatan kepada kita semua. Mari kita berdoa. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu. Kiranya kebingungan yang kami alami sama seperti kebingungan yang dihadapi oleh Habakuk. Melalui kebenaran firman Tuhan siang hari ini, Engkau memberi sukacita, kekuatan kepada setiap kami. Bukan berarti Engkau jauh dari kami. Bukan berarti Engkau tidak sayang lagi kepada kami ya Tuhan. Tetapi justru Engkau sangat dekat dengan kami. Sangat intim dengan kami ya Tuhan. Oleh sebab itu, biarlah kami seperti Habakuk semakin mendekat kepada Tuhan. Terima kasih, memberkati seluruh jemaat yang sudah hadir bersama-sama pada siang hari ini. Biarlah kekuatan Tuhan Engkau nyatakan kepada setiap jemaat. Menjalani hari-hari yang penuh kesulitan ini dengan penuh sukacita, karena Engkau yang memberikan sukacita yang sejati. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.